Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga teladan Santo Yohanes Pembaptis yang hari ini kami rayakan wafatnya menyadarkan kami agar dalam seluruh kehidupan kami lebih suka dan memilih untuk menyatakan yang benar daripada kami hidup munafik dengan menghidupi apa yang ditawarkan oleh dunia. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia tidak akan mampu membawa keselamatan kepada kami. Hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan kami. Maka semoga kebenaran sabdamu sungguh kami junjung dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodes tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis."
Maka cepat-cepat ia pergi ke raja dan meminta, "Aku mau supaya engkau juga sekarang juga engkau berikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari ini gereja memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Allah yang menyiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dia tidak hanya menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, tetapi juga memberitakan kabar gembira, yaitu suara kebenaran. Wafatnya yang tragis, sebagaimana kita baca dalam Injil hari ini, yang baru saja kita dengar, juga tidak lepas dari keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran terkait Herodes yang memperistri Herodias, istri dari saudaranya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Kristus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk seperti Yohanes Pembaptis, yaitu berani menyuarakan kebenaran di lingkungan di mana kita hidup. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, maka kita harus siap untuk menerima segala risiko, karena suara kebenaran itu belum tentu dapat diterima oleh semua orang. Mereka yang hidupnya terusik karena kebenaran yang kita suarakan akan memusuhi kita. Meskipun demikian, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang dituntut untuk selalu menyuarakan kebenaran, kita tidak boleh mundur, karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus oleh Allah. Suara kebenaran bisa kita ungkapkan juga dengan tindakan dan hidup kita yang benar. Di zaman yang terus berkembang cepat seperti sekarang ini, suara kenabian harus tetap lantang diperdengarkan agar kehidupan kita tetap baik dan bermartabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apalagi dalam situasi masyarakat kita, khususnya di tanah Papua saat ini, di mana budaya kematian semakin merajalela. Orang lebih suka menghidupi budaya kematian daripada budaya kehidupan sebagaimana yang dibawa oleh Kristus. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di daerah ini, kita harus berani lantang menyuarakan dan menentang ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan yang terjadi di depan mata kita. Sebagai murid-murid Yesus, siapapun yang melakukan penindasan, pembunuhan, kekerasan, harus kita tolak dan kita kecam. Kita harus menentang budaya-budaya kekerasan, budaya kematian, dan menggantinya dengan budaya kelemah lembutan, budaya cinta kasih, dan budaya kehidupan. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Keberpihakan kita terhadap budaya kehidupan, kelemah lembutan, budaya cinta kasih, bukan hanya dengan kata-kata, tapi harus kita tunjukkan dalam tindakan yang sungguh nyata. Maka mari kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, apapun suku kita, latar belakang kita, mari kita hidupi, kita tunjukkan budaya kasih, budaya kehidupan, budaya kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Semoga kesaksian hidup kita mampu mengubah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.